Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun Anda berada saat ini. Saya Dema, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan dan doa saya Anda sehat, Anda kuat, Anda sukses, dilindungi dari corona, dan kalau Anda terdampak, Anda disembuhkan saat ini. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, saya minta teman-teman bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk menekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas dan mereview video daripada kakek yang kemarin, bagaimana dia menjelaskan ya, pada videonya judulnya adalah akhirnya OJK melegalkan VTube. Dan memang itu yang akan terjadi teman-teman. Dan memang kenyataannya bahwa VTube sekarang sudah legal ya. Saat ini saya akan memperdengarkan kepada Anda perbincangan dengan Bapak Ketua SWI, Pak Tongam Lumban Tobing, dengan seorang penelpon ya. Tapi sebelum saya menjelaskan dulu di awal apa yang disampaikan oleh kakek, yaitu menjelaskan VTube itu awal prosesnya ya, waktu belum dapat izin, itu yang dibahas pada videonya. Kemudian dia menjelaskan juga bagaimana itu VTube yang diwaspadai. Katanya yang dia khawatirkan ada VTube yang memang mengambil keuntungan dalam komunitasnya ya. Seperti yang disampaikan oleh kakek bahwa seolah-olah kita ini leader-leader menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, padahal salah tangkap lagi si kakek ini. Bayangkan teman-teman, saya tidak mengerti bagaimana caranya untuk meresap informasi ya. Karena suatu informasi harus dilihat, diperhatikan, kemudian kita ambil kesimpulannya ya. Pada pembicaraan dengan Ketua SWI, kalau Anda mendengarkan semua, nanti saya akan berdengarkan kepada Anda, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa VTube memang sudah ada izinnya dan sudah ya legal. Kalau yang ditakutkan adalah Ketua SWI adalah yang dia mengatakan begini, yang kita khawatirkan adalah masyarakat dirugikan. Tetapi faktanya masyarakat belum ada dirugikan sampai saat ini. Si penelpon itu bertanya kepada SWI, apakah yang sudah ada yang sudah dirugikan? Ketua SWI mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada yang dirugikan, malah YouTube semakin tersebar. Dan saya tahu ada yang dirugikan, yaitu orang-orang tidak suka VTube. Katanya VTube meresahkan. Meresahkan dari mana? Meresahkan karena orang-orang berhasil di VTube, udah banyak duit, Anda tidak join di VTube. Itu yang terjadi. Memang ini haters ini, aduh, keterlaluan. Dan kalau Anda lihat itu videonya orang tua kakek, garuk-garuk kepala dia. Artinya kan dia sudah mulai merasakan bahwa betul-betul VTube ini akan bersih namanya di Indonesia, walaupun belum dinormalisasi, tapi tunggu akan dinormalisasi. Ketua SWI ada menyampaikan contohnya seperti Tol Fusion, Eco Racing juga dinormalisasi, dan tunggu VTube akan dinormalisasi. Nah teman-teman, kita coba dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Ketua SWI ya, Ketua Satgas Waspada Investasi, yang selalu dikumandangkan oleh haters. Inilah yang langsung berbicara kepada Anda ya, kita dengarkan sama-sama. Saya memahami dan mengerti bagaimana kita telah menyampaikan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan izin supaya tidak diikuti. Namun demikian memang saat ini kami sudah koordinasi juga dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi. Ada Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir BSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir, kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan. Dan saat ini memang VTube ini sudah mengurus izin sebenarnya, dari mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun beberapa hal yang diperbaiki tentu perlu perbaikan dari mereka. Nah yang pasti adalah apabila kegiatan-kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari otoritas, ini bisa dinormalisasi sepanjang memang kegiatan-kegiatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tentu kami minta kepada VTube untuk membenahi kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menertibkan komunitasnya, karena mereka juga mengatakan bahwa banyak komunitas-komunitas VTube yang mengatasnamakan VTube yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui VTube. Nah ini yang perlu tertibkan oleh mereka. Jangan sampai ada VTube komunitas yang justru merusak nama baik mereka nanti kalau memang kegiatan itu sudah dinormalisasi. Nah ini yang perlu ditertibkan. Kemudian yang kedua adalah, walaupun mereka saat ini sudah mendapatkan izin industri, izin dari BSE, mungkin dari izin dari OSS,
yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak boleh menggunakan uang asing selain rupiah dalam transaksinya. Nah itu, dan mereka diperbaiki. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa P2P ini kan kegiatan jasa periklanan, sehingga harusnya memang tidak ada sistem referral di sana yang merupakan ciri khas dari multi level marketing. Nah, kemudian yang ketiga juga kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke itu, hendaknya memang tidak membeli poin dari member-member, tapi membeli poin langsung ke perusahaan. Kemudian juga member juga diharapkan juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang terlihat di situ. Jadi itu yang kita arahkan kepada para pengurus dari video ini. Bagaimanapun juga mereka ini ingin taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kami sebagai Satgas Waspada Investasi, selain juga melakukan tindakan represif, juga melakukan pembinaan agar semua kegiatan usaha itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada izinnya, ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti kita ketahui, banyak juga dulu kegiatan-kegiatan yang dulu kita nyatakan ilegal dan mereka sudah mengurus perizinan dan kita normalisasi. Contohnya dulu Dog Fusion, kita dulu hentikan kegiatannya, mereka sudah mengurus izin. Eco Racing juga seperti itu. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita tidak melulu memang memblokir tanpa memberikan peluang bagi mereka berusaha, tetapi tetap kita arahkan supaya mereka berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama dalam rangka perlindungan masyarakat. Yang kami harapkan dari setiap perusahaan seperti ini adalah ada nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, tentunya memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan terutama sisi ekonomi para masyarakat yang mengikuti. Jangan melakukan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami sampaikan saran ke video, dan mereka kelihatannya memang akan menuruti saran dan pembinaan dari kami Satgas Waspada Investasi dari 13 kementerian lembaga. Dan kita lihat nanti bagaimana perkembangan pengurusan izinnya. Kalau memang sudah clear, kita akan kaji kembali dan kita akan monitor pelaksanaan kegiatan dari video ini. Oke, Pak Tongam, kalau dilihat dari sisi operasionalnya kan dulu tuh kita sempat tahu bahwa ada yang namanya Mimiles yang juga dihentikan operasionalnya karena himpun dana dari masyarakat, terus ada top up juga, sistem top up, kegiatan usaha periklanannya juga ada juga di situ Pak, dan tanpa izin. Dari sisi rasionalitas juga kita lihat kalau dari si VTube-nya sendiri kurang rasional nampaknya, dan seperti menggunakan skema Ponzi gara-gara bonus-bonus yang diterima para anggota ini dihimpun dari peserta baru yang direkrut. Nah, kalau dilihat dari kegiatan yang mereka lakukan saat ini, kalau dari SWI-nya sendiri Pak, Satgas Waspada Investasi, hasil penelusurannya terhadap kegiatan yang dilakukan VTube ini sendiri sejauh ini gimana Pak penilaiannya? Iya, ini tentu berbeda dengan Mimiles ya. Mimiles itu sama sekali nggak ada izin. Mereka izin itu hanya izin untuk melakukan edukasi kemudian mereka melakukan penghimpunan dana dengan top up. Contohnya 3 juta dapat motor, 7 juta dapat Fortuner, 11 juta dapat Alphard. Ini berbeda sekali. Jadi kita tanpa bekerja juga bisa melakukan Mimiles. Memang itu sangat tidak mungkin ada kegiatan operasi seperti itu, dan saya kira Mimiles itu walaupun ngurus izin dimanapun tidak akan bakal bisa dapat seperti itu izin. Nah, kalau VTube ini yang sesuai dengan yang kita diskusikan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema Ponzi dan tidak merupakan kegiatan member. Tetapi prinsip utama yang disampaikan ke kami oleh mereka, dan tentunya ini sangat menarik dan merupakan suatu, menurut kami bisa jadi menjadi inovasi juga, bahwa prinsip utamanya mereka tidak mengumpul dana dari masyarakat. Jadi tidak ada pembayaran dari masyarakat. Ini yang kita pegang. Jadi tidak ada istilah masyarakat bayar. Itu yang paling utama. Kemudian prinsip yang kedua, karena memang ini adalah jasa, kita juga sangat concern dan hati-hati. Ini kan masyarakat diminta untuk menonton iklan. Kemudian atas penonton iklan itu diberi poin. Nah, ini dari isu ilustrasi yang kita dapatkan dari mereka adalah seperti contohnya YouTube. YouTube ini YouTubersnya kan mendapatkan uang dari YouTube karena ada
dan ada slot-slot iklan di sana, sehingga YouTubers itu mendapatkan uang di sana kan, tetapi penontonnya nggak dapat uang kan, viewersnya nggak dapat. Nah, yang menjadi perhatian kita di dalam VTube ini yang mereka prestasikan, walaupun memang kita tetap analisis dan kaji bahwa VTube ini yang nontonnya itu yang dibayar. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kalau demikian berarti memang masyarakat kita yang mengikuti VTube tidak dikumpulkan dana, tetapi mereka justru mendapatkan keuntungan karena menonton iklan. Seperti itu kira-kira. Tetapi kita juga paham nilai menonton iklan ini, tentu para pengiklan pun akan sangat cerdas tentunya, karena pengiklan ini kan akan bisa mendapatkan uang kalau ada yang beli, bukan karena ada yang menonton kan gitu. Betul. Jadi kita juga, karena ini juga nanti kalau memang pengiklan itu masukkan iklannya di VTube, tetapi ternyata barangnya nggak laku jual, otomatis mekanisme pasar kan berlaku. Betul. Kalau memang dia nggak laku, otomatis dia tidak akan ada yang membeli dia. Makanya untuk oleh karena itu VTube ini kalau memang dia ingin berhasil, ya harus juga penontonnya itu mungkin akan beli produk-produk yang dikeluarkan begitu. Kita kasih ke mekanisme pasar saja. Jadi pada dasarnya kita positif saja berpikir sepanjang dia tidak menghimpun dana, tidak merugikan masyarakat. Tetapi kalau dia menawarkan contohnya iklan-iklan ditonton oleh para member dan memang tidak beli, otomatis pengiklan juga nggak mungkin ada yang datang kan gitu kan. Betul. Jadi kalau umpamanya kita biarkan juga dia makan seperti itu, ya memang tidak akan ada pengiklan yang masuk ke VTube kalau memang tidak memberikan keuntungan, kan bisnis namanya. Jadi menurut saya sih memang secara logika kita kalau sepanjang dia mendapatkan perizinan dari otoritas yang sudah terkait dan kemudian dia beroperasi, ternyata pengiklannya nggak ada yang datang sementara dia tidak menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ini kan bagaimanapun juga bisnis harus jalan kalau memang ada biaya yang dipenuhi dengan masuknya pengiklan. Jadi gitu ya, sama seperti ini. Kalau iklan nggak ada, dari mana YouTube bayar mereka kan begitu kan? Betul. Pak, ini itu juga ditonton oleh viewers YouTubers, ya belum tentu juga beli kan gitu juga. Seperti itu mereka menjelaskan, dan ini memang menarik. Artinya gini, artinya kita harus membuka peluang juga bagi inovasi-inovasi yang memang meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merugikan masyarakat. Kalau kami lihat sebenarnya ini yang perlu dipahami, bahwa kegiatan-kegiatan seperti VTube ini kalau memang tidak berlaku hukum pasar, artinya penontonnya dibayar tapi iklannya nggak ada, ya pasti dia tutup kan gitu kan. Nah itu, jadi itu aja itu. Oke, Pak, ini kan berarti saat ini kan VTube masih belum mendapatkan izin Pak untuk melaksanakan operasionalnya, dan sementara di lapangan Mereka kelihatannya sudah ada izin, sudah IOSS sudah ada, mereka sudah kirim ke kami dari Kementerian Perindustrian juga sudah ada. Mereka sudah kirim ke kami. Kami saat ini sedang menganalisis mengenai bagaimana kegiatan itu sesuai dengan perizinan. Jadi sudah beberapa bulan ini mereka mengirim surat ke kami, dan sudah ada 2 kali kalau nggak salah kami bahas dengan VTube, dan kami masih belum yakin, sudah 2 kali mungkin. Nah, teman-teman kan sudah mendengarkan sendiri. Kalau kita menyimak percakapan ini baik-baik, kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua SWI, VTube memang sudah dapat izin. Dan yang dia takutkan itu selalu mengatakan bahwa usaha itu harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanismenya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dia sudah dapat izin berarti udah ada undang-undangnya dong. Ya kan jelas dikatakan oleh Ketua SWI, dan dia sendiri menyampaikan bahwa kita sudah dapat surat pemberitahuan dari OSS. Waktu penelpon itu mengatakan kan ini tidak ada izinnya kan Pak, langsung dibantah. Oh enggak, sudah ada izinnya dari OSS, udah 2 kali melakukan pertemuan. Nah, artinya kan jelas sekali. Nah, kemudian kalau Anda mendengarkan selanjutnya dikatakan bahwa VTube ini bukan ponzi, ya. Nah, coba lihat dalam menit ke-11, seorang penelpon mengatakan, tapi ini kan Pak seperti Mimiles dulu yang menggunakan juga seperti skema ponzi yang kurang rasional, ya, dikatakan seperti itu. Tetapi pada menit ke-11.52 dijawab oleh Ketua SWI, dia bilang ini beda Mimiles. Sangat tidak mungkin, kalau Mimiles itu tidak mungkin, iya kan? Sedangkan ini
Di menit 12 ke 31 dikatakan fokusnya bukan kegiatan skema Ponzi. Artinya apa? Bahwa VTube bukanlah Ponzi yang dikumandangkan oleh haters. Lalu mereka mengatakan Ponzi, bubarkan Ponzi. Meresahkan masyarakat. Siapa yang resah? Tanyakan 15 juta member ada enggak yang dirasakan? Justru untung kan? Yang ditakutkan ketua SWI adalah ada penghimpunan dana. Waspada. Tetapi kan justru masyarakat tertolong. Inilah otak-otak orang yang tidak mengerti. Haters-haters ini selalu mengatakan Ponzi. Orang sudah nyata-nyata ditolong, tolong mengatakan Ponzi. Nah, jadi di dalam menit ke 12.31 itu selanjutnya Anda bisa mendengarkan bahwa ini menarik dan bisa jadi inovasi. Itu kata ketua SWI. Ya. Kemudian dalam menit ke-15 dikatakan positif saja sepanjang tidak menghimpun dana. Dalam menit 15.40 ke atas dikatakan izin terkait. Kalau sudah ada izin terkait, ya bisnis itu bisa jalan. Nah, ketua SWI sendiri mengatakan bahwa kami sudah dapat izinnya dari OSS, diterbitkan oleh OSS, ya kan? Tetapi intinya lagi, apa yang selalu disampaikan oleh Pak Tua, saya mau sampaikan kepada teman-teman, selalu dipelintir. Pada videonya yang terbaru, dia hanya menyampaikan itu kejadian awal-awal VTube. Tapi kan ada prosesnya untuk izin, untuk VTube melakukan perbaikan perizinannya. Itu yang orang tua tidak tampilkan. Nah, dia selalu mengatakan bahwa ilegal. Memang saat ini ketua SWI dikatakan ilegal kalau tidak punya izin. Tapi kan kita sudah ada izin. Dan ketua SWI akan mengkaji ulang dan itu akan dinormalisasi seperti pada beberapa contoh kasus yang dia sampaikan, teman-teman. Jadi ini kan tidak terbantahkan lagi bahwa bisnis VTube itu sudah ada izin dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat, dan dikatakan juga bukan Ponzi, dan ini adalah inovasi, ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan kepada Anda semua, ya, banyak sekali saya dapat chat dari luar sana, ya, di WhatsApp menanyakan seputar masalah itu. Cuma kan di luaran sana itu berita-berita itu menampilkan sisi negatifnya, ya. Dikatakan bahwa VTube masih tetap berjalan padahal sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Itu zaman waktu Juni, ya kan? Kalau sempat diblokir situsnya oleh Kominfo, itu karena waktu mungkin mengajukan izin ke OJK tidak bisa memberikan izin karena bukan penghimpunan dana, ya, tidak berkaitan dengan LJK. Tetapi kan tadi sudah dijelaskan lagi ketua SWI bahwa kami juga sudah mengkoordinasikan dengan Kominfo dan sudah dapat izinnya, ya kan? Jelas izin kita adalah dari OSS yang saya sudah sampaikan pada video-video saya banyak sekali itu. Kemudian selalu dipelintir oleh orang tua yang hanya menekankan INSW yang tidak berkaitan. Ya memang berkaitan tapi bukan itu yang harus ditekankan. Yang orang tua mengatakan bahwa seolah-olah VTube itu hanya dapat izin trading. Nah, teman-teman, izin kita adalah izin resmi, ya, sesuai dengan usaha kita yang berlaku. Dan apa yang disampaikan oleh ketua SWI semakin jelas bahwa VTube itu sudah dapat izin dan bisa beroperasi. Kalau sudah dapat izin, ya pasti itu kan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku di Indonesia, berarti bisa beroperasi dong. Tetapi kalau Anda mendengarkan perbincangan dari seorang wartawan itu seolah-olah kan dikatakan ini kan tidak bisa beroperasi kan Pak karena belum dinormalisasi dan lain-lain. Ya itu kan hanya memutar-mutar balikan saja. Tapi kalau Anda melihat garis besarnya bahwa kalau di Indonesia yang memenuhi kriteria atau memenuhi peraturan perundangan, undang-undang, artinya sudah ada izin, berarti bisa berjalan. Nah, jadi teman-teman, saya mau sampaikan kepada Anda semangat menjalankan VTube karena ini adalah awal yang baik buat kita semua. Wajarlah kalau kita punya perusahaan VTube masih seumur jagung, mengalami kendala-kendala banyak, mendapatkan rintangan, tetapi percayalah di usia yang masih seumur jagung sudah menembus 15 juta, kedepannya akan semakin keren, semakin dahsyat, mengubah banyak kehidupan orang, dan semakin hater semakin resah. Resahnya tidak berdasar, resah karena apa? Melihat orang-orang yang menjalankan VTube dapat hasil. Katanya VTube semakin meresahkan. Apa yang meresahkan? Memang Anda member. Kalau kamu mengadu ke OJK atau kemana, OJK akan minta
Kerugian Anda berapa di VTube? Padahal dia aja nggak join. Nah, kita dikasih VTube 10 V-point kok dikatakan rugi. Nah, kan sudah jelas dikatakan Ketua SWI bahwa hati-hati kalau memang ada yang dirugikan. Sekarang saya tanya buat para haters, kamu rugi apa haters? Berapa miliar yang kamu masuk di VTube haters? Mana akun Anda haters? Kamu mau melapor, mengadu ke OJK, SWI, ke kepolisian, saya dirugikan VTube. Mana datanya yang Anda dirugikan? Atau hanya iri hati? Ada persaingan? Wajarlah kalau ada inovasi. Seperti yang dikatakan oleh Ketua SWI, kalau ada inovasi, kita sambut. Kenapa kita mesti halang-halangi? Kita memberikan kesempatan untuk orang maju, untuk ingin berusaha. Kalau itu inovasi, kita dukung. Itu kata SWI. Tapi haters, lu dapat apa haters? Hanya iri hati saja. Wah, parah. Itu yang saya bilang, otak tidak ada di tempatnya. Makanya yang ada itu kebencian dipelihara, sakit hati dipelihara. Sudah nyata-nyata informasi itu kesimpulannya seperti ini, masih dipelintir. Itu dilakukan oleh kakek. Kan jelas Anda mendengarkan sendiri kan informasinya bahwa VTube ini memang masih dalam proses, tetapi kan sudah ada izin. Dibenahi terus. Terlewat-lewat ini haters ini. Coba Anda lihat pemimpinnya udah garuk kepala kan, udah rasakan. Akhirnya pada tumainya mengatakan bahwa akhirnya OJK melegalkan VTube. Dan itu memang benar. Karena satu saat, ingat, ketika VTube sudah bersih namanya, bisa saja viewers yang menjelek-jelekkan VTube di dalam YouTube itu akan turun semuanya, teman-teman. Ya, karena semua apa yang pernah dibangun, ditabur itu akan dituai. Kalau Anda menabur caci maki, fitnah, kamu akan dapatkan hasilnya. Apa yang dirugikan dari VTube? Saya mau tanya ke Anda kalian yang haters, dirugikan apa dari VTube? Berapa miliar uang mau masuk? Ya, yang menjalankan VTube pakai kuotanya. Mana yang kalian dirugikan? Mikir dong, salam cerdas. Katanya orang cerdas. Lah, menjelaskan saja, membalikkan fakta. Gimana caranya? Ini kan kalau kita mengatakan kita IT, informasi teknologi, gunakan dong itu. Kan jelas sudah disampaikan. Kalau sekali lagi, kalau Anda melihat kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua SWI, ya, itu jelas bahwa VTube bukanlah skema ponzi dan tetap yang disampaikan itu adalah tidak seperti yang dituduhkan oleh para haters. Tapi haters masih bisa saja memutarbalikkan fakta. Dasar. Jadi teman-teman saya di luar sana yang jalankan VTube, semangat tetap. Saya bersemangat sekali kali ini. Kadang-kadang bicara udah ada putus-putus karena apa ya? Ini para haters nih, buat saya agak baper sedikit. Yang saya sampaikan kepada Anda adalah inilah perizinan VTube sudah ada di OSS yang disampaikan oleh Ketua SWI. Saya berulang-ulang kali mengatakan untuk meyakinkan kepada Anda. Dan tinggal tunggu normalisasi, ya. Kita akan bersih namanya dan haters akan gemetar. Ya. Tetap konsisten teman-teman, jangan ragu, ajak teman perbesar, karena kalau kita mengajak teman itu sistem referral itu namanya database. Sama di YouTube, kita akan besar ketika ada subscriber. Kalau ini kita bangun datanya kita ya dengan referral. Jadi semangat teman-teman, sukses dan go diamond.